Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah Kota Yogyakarta di Hotel Pandanaran Prawiro Taman, Yogyakarta, Senin 8 November adakan diskusi dan dialog antar pengurus rumah ibadah sebagai upaya ciptakan kerukunan antar umat beragama. Dialog itu berlangsung selama setengah hari. Sementara untuk mengetahui tugas pokok dan tanggung jawab dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, selain membina kerukunan antar umat beragama, pemirsa silahkan simak di channel KNI TV ini. Yang kami hormati, dan hari ini kami laporkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta bahwa kegiatan ini adalah didasari sebagai salah satu kegiatan dari tujuan pemerintah Kota Yogyakarta untuk menjadikan kota yang kondusif, kota yang nyaman, kota yang berhati nyaman. Tentu diperlukan dengan berbagai upaya. Keanekaragaman merupakan satu hal yang nyata, di mana keanekaragaman ini terdiri dari berbagai budaya, agama, kemudian kegiatan, baik itu sebagai profesi maupun kegiatan yang hobi. Ini merupakan satu keberagaman yang nyata kita hadapi. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, bahwa rumah ibadah dan salah satu dari tokohnya merupakan tokoh yang menjadi, atau kalau anak-anak sekarang membahasakan beliau ini sebagai indosnya keberagaman, atau sebagai contohnya sebuah penguatan. Ini sangat perlu untuk terus dipupuk. Hari ini Badan Kesbangpol dalam kegiatannya bekerjasama dengan FKUB, kita mengadakan forum grup diskusi berkaitan dengan pengurus rumah ibadah. Kami harapkan bahwa hari ini kita bisa bertemu, kemudian kita nanti akan mendapatkan beberapa materi. Yang pertama dari Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta dengan tema merawat keberagaman dengan moderasi beragama. Kemudian dari FKUB Kota Yogyakarta dengan tema implementasi peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1
9 dan 8 tahun 2006 dalam kehidupan masyarakat Kota Yogyakarta. Kemudian dari Setara Institut nanti akan disampaikan yaitu dinamika keberagaman di Kota Yogyakarta. Karena Setara Institut ini sangat berkonsentrasi terhadap kegiatan berkaitan dengan pengembangan keberagaman di Indonesia. Dan nanti juga akan ada dari Pak Erik Hadi Saputra berkaitan dengan menjaga keberagaman di Kota Yogyakarta. Harapan kami FJJ ini nanti akan menghasilkan sesuatu yang dapat nanti kita sampaikan, baik itu sebagai sebuah tantangan regulasi atau penerapan, juga nanti kita sampaikan kepada masyarakat bahwa di Kota Yogyakarta keberagaman dan juga silaturahim dari antar umat beragama khususnya melalui rumah ibadah ini dapat terjalin untuk dapat membangun sisi kehidupan, khususnya membangun Kota Yogyakarta. Dan Bapak sekalian, perlu kita sampaikan juga bahwa di tema itu ada kata gerbang Indonesia. Ini adalah sebuah gerakan yang kita coba bersama-sama kita semua gagas, yaitu gerakan berkebangsaan Indonesia, di mana berkebangsaan itu merupakan kata kerja, sehingga ini sebagai sebuah proses dan akan terus kita laksanakan. Nah, kemudian berbau Indonesia ini semacam apa gerakannya? Ya, yang sudah kita lakukan saat ini. Dan alhamdulillah di Kota Yogyakarta kondusivitasnya luar biasa, antar tokoh semuanya bisa saling mengisi, dan insya Allah nanti untuk pembangunan Kota Yogyakarta. Kemudian Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua yang melaksanakan hal tersebut nanti kita namakan dengan Punggawa Gerbang Indonesia. Sehingga kami harapkan Bapak Ibu sekalian selaku tokoh agama, pengurus rumah ibadah, masjid, gereja, mushola, kemudian pura, wihara, kelenteng, nanti juga dapat menjadi punggawa gerbang Indonesia. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, untuk itu karena semuanya sudah dapat berjalan dengan baik dan untuk nanti siap kita laksanakan, kami mohonkan kepada Bapak Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta dapat membuka acara FGD ini. Kemudian kadang kita tidak hanya berkutat pada aspek-aspek yang berkaitan dengan ideologi, tetapi bicara perhubungan mungkin sangat dipengaruhi oleh sejauh mana mutu interaksi sosial ekonomi masyarakat. Jadi artinya bahwa soal perhubungan tidak hanya berkaitan dengan konsolidasi toleransi di internal masing-masing, tetapi soal perhubungan banyak pula bicara tentang bagaimana membangun interaksi yang kondusif, terutama berkaitan dengan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, oleh karenanya kami sangat berharap bahwa kepentingan menjaga iklim interaksi sosial bahkan interaksi ekonomi masyarakat menjadi bagian yang tidak boleh dilupakan atau tidak boleh diabaikan pada saat kita bicara soal perhubungan. Nah, oleh karenanya deteksi dini terhadap aspek-aspek yang berpotensi menimbulkan disintegrasi interaksi sosial ekonomi rasa-rasanya menjadi bagian yang harus kita lakukan. Dengan demikian, potensi ketidakrukunan dapat kita cegah dan kita minimalisir seoptimal mungkin. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semuanya tidak hanya bicara toleransi dalam aspek pemahaman internal, tetapi juga bicara tentang bagaimana mendeteksi secara awal potensi kerawanan dari sisi interaksi sosial maupun
dari dinyatakan resmi dibuka. Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Yogyakarta sesuai dengan Perwasa 19 tahun 2021 mempunyai ketugasan untuk pengembangan kebangsaan, nasionalisme, dan juga kebinekaan serta persatuan dan kesatuan. Di mana salah satu unsurnya adalah bagaimana kita menjaga kondivitas Kota Yogyakarta. Kota Yogyakarta dengan berbagai kemajumukan yang ada, di mana juga terdapat keberagaman dalam beragama, menjadi salah satu konsentrasi juga berkaitan dengan petugasan yang di Kesbangpol. Untuk menjaga keberagaman, toleransi tentu diperlukan berbagai hal untuk penguatan yang sudah dilakukan oleh Badan Kesbang. Yang pertama adalah kita membentuk sebuah forum yang namanya Forum Kerukunan Umat Beragama, di mana forum ini merupakan kumpulan dari unsur-unsur tokoh-tokoh agama yang ada di Kota Yogyakarta. Kemudian di sana ketugasannya adalah bagaimana membahas tentang keberagaman, persatuan dan kesatuan, dan makna toleransi dari kehidupan umat beragama dan kerukunan umat beragama itu sendiri. Kemudian di samping itu juga kita mendorong bahwa ada semacam interaksi di antara umat beragama ini dan tokoh-tokohnya. Interaksi itu bisa diwujudkan dalam sosialisasi, penguatan kapasitas, forum diskusi, dan juga acara-acara yang dikemas agar kita saling dan sering berkomunikasi. Salah satunya adalah acara forum discussion pengurus rumah ibadah. Nah, ini sangat penting karena apa? Bahwa rumah ibadah merupakan sebuah simbolik suatu keagamaan, di mana ini menjadi penting sebagai trigger atau penggerak untuk adanya sebuah toleransi atau pemahaman terhadap keberagaman. Tujuan dari FGD pengurus rumah ibadah ini adalah yang pertama tentu ada silaturahmi di sana, kemudian yang kedua menyatukan persepsi, kemudian yang ketiga adalah pengembangan ke depan Kota Yogyakarta dengan berbagai ragam budaya agama ini mau seperti apa. Nah, harapan kami Badan Kesbangpol ini juga bisa memfasilitasi itu dan didukung oleh tokoh masyarakat yang tergabung di FKUB, kemudian di breakdownkan di kewilayahan. Dalam hal ini adalah tokoh-tokoh yang mengurusi rumah ibadah tersebut. Kemudian selanjutnya kami di Kesbangpol Kota Yogyakarta saat ini juga mengembangkan dua hal yang berbeda, artinya berbeda dari pakem gitu ya. Kalau biasanya ini begini, FKUB itu kan terdiri dari tokoh-tokoh. Nah biasanya tokoh-tokoh itu kan senior itu biasanya kan sudah sepuh-sepuh gitu. Kita coba di Kota Yogyakarta bisa membuat FKUB junior atau FKUB muda. Nah ini adalah nantinya kita persiapkan agar kita punya generasi ketokohan itu untuk menggantikan yang senior-senior ini. Kemudian yang kedua, kita juga mencoba bagaimana pengembangan toleransi dan keberagaman, pemahaman keberagaman ini dimulai dari basis terkecil, yaitu di kelurahan. Kita sedang mengembangkan kelurahan berkerukunan. Nah ini di Kota Yogyakarta untuk sementara ini kita kembangkan di 4 kelurahan dan nantinya akan menyusul, dan ini kita sampaikan ke masing-masing kelurahan untuk dipersilahkan dengan mekanisme dan situasionalnya. Jadi tidak kita berikan pakem yang sangat-sangat sistematis, tapi arahnya adalah bagaimana mewujudkan kerukunan di dalam kelurahan itu. Itulah beberapa hal yang Kesbang Kota Yogyakarta kita lakukan bersama tokoh, stakeholder, dan masyarakat
semoga di kota Yogyakarta ini kerukunan, pemahaman keragaman menjadi modal untuk bisa membangun kota Yogyakarta yang kita cintai, yang istimewa dan berhati nyaman. Demikian, terima kasih. Mungkin gambaran situasi kerukunan beragama di kota Yogyakarta, Pak. Iya, Pak. Untuk saat ini, alhamdulillah tadi dari Setara Institut juga menyampaikan di kota Yogyakarta relatif kondusif, aman. Artinya moderasi ini sudah mulai tumbuh. Kemudian lebih menyadari bahwa kita ya kita beragam, sehingga kasus-kasus berkaitan dengan intoleransi ini di kota Yogyakarta sudah semakin menurun, dan harapannya nanti ya tetap terus kita pertahankan di kota Yogyakarta. Ada daerah nggak ya Pak yang perlu dicermati? Sebenarnya kami ini lebih bagaimana terus menumbuhkan daerah-daerah itu, karena di beberapa indikator kan biasanya juga ada ukuran-ukuran. Kalau seperti ini potensi ke arah sana, kalau seperti ini potensi ke arah sana. Di semua daerah wilayah itu pasti ada potensi, tapi kami samalah posisinya, artinya semua tetap kita arahkan, kita bangun, sehingga dari kota Yogyakarta 14 kecamatan, 45 kelurahan ya, itu hampir kita samakan rata-rata untuk pengawasan, monitoring, dan pengembangannya hampir sama. Jadi tidak ada yang kita fokuskan untuk itu.